Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Kedua, salat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti ini. Berdiri saya di sini, saya ingin kultum tentang Ramadan adalah momen yang tepat untuk bertaubat. Syahrul Ramadan juga disebut sebagai syahrul siyam, syahrul sabar, syahrul Quran, dan syahrul jihad. Dan lebih dikenal sebagai syahrul taubat. Allah menyeru hambanya untuk bertaubat. Allah menyeru hambanya untuk menuju ampunannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju ampunannya, ampunan Rabbmu. Kemudian Allah juga berfirman di surat At-Tahrim, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Allah menyuruh hambanya untuk menuju ke ampunan ke surganya karena Allah sayang kepada kita. Juga Allah berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah menyeru kepada kalian untuk menuju surga dan ampunannya. Kegembiraan Allah lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan untanya di gurun Sahara. Jadi Allah tuh sangat gembira, sangat bahagia ketika mendengar seorang hambanya bertaubat. Apapun dosa kita harus bertaubat. Meskipun sekecil apapun itu, kita harus bertaubat. Ada suatu kisah di mana ada satu orang yang telah membunuh sebanyak 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada ahli ibadah. Apakah masih ada kesempatan bertaubat untukku? Kemudian ahli ibadah itu berkata, tidak ada lagi. Kemudian ahli ibadah itu menjadi orang yang ke-100 yang dibunuhnya. Kemudian ia datang lagi kepada sang alim. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada kesempatan bertaubat untukku? Kemudian sang alim itu berkata, masih ada. Dapat saran dari sang alim itu untuk hijrah dari tempatnya. Saat proses hijrah, saat menuju ke tempat hijrahnya, tiba-tiba di tengah jalan itu Allah menghendakinya untuk meninggal. Saat itu datanglah dua malaikat neraka dan surga rebutan untuk mengambil, ini masuk surga, ini masuk neraka. Kemudian Allah kirimkan satu malaikat untuk menyelesaikan perselisihannya. Caranya itu menghitung jarak dari tempat hijrahnya sama dari tempat mau ke tempat hijrah sama dari tempat maksudnya itu. Setelah dihitung ternyata lebih dekat dengan jarak tempat hijrahnya. Kemudian akhirnya orang itu pun masuk ke dalam surga. Ada juga suatu kisah di mana seorang wanita dari Juhana, ia telah mengaku telah berzina dan hamil. Kemudian dia bertobat dan meminta untuk dirajam. Rasulullah menyuruh wanita itu untuk kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah lama bayinya lahir, kemudian wanita itu datang kembali dan minta dirajam. Akhirnya pun dirajam. Rasulullah SAW ikut menyolatkannya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ikut menyolatkan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya taubat ini dibagi dengan 70 penduduk Madinah, ini akan mencukupinya. Pembagian dosa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rububiyah, itu ketuhanan. Yang kedua adalah syaitaniyah, itu kesetanan. Bahamiyah, kebinatangan. Sabu'iyah, itu kebuasan. Kita jangan pernah meremehkan dosa kecil, meskipun itu ghibah, bercanda yang sudah mengatakan kategori rafats. Ada dosa besar yang biasa disebutkan, yaitu adalah syirik, sihir, riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan peperangan, serta menuduh wanita mukminah yang baik sebagai pezina. Mari kita bertaubat sebelum kita terlambat, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum sakaratul maut menjemput. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sakaratul maut.
syarat taubat itu ada banyak, salah satunya ialah berhenti dari dosanya, niat dengan sungguh-sungguh, terus bertekad untuk tidak mengulanginya, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan. Kemudian jadi di sini meskipun kita hanya berbuat gosip ataupun apapun itu, dosa-dosa kecil yang bisa diremehkan, itu jangan kalian pernah remehkan ya. Soalnya kalau misalnya diremehin nanti lama-lama jadi bukit gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.